berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA 2 Bangsa. Nah, kali ini kita akan lanjut UTBK ya, soal UTBK 2019. Yuk kita simak ya. Oke, sekarang kita bahas tentang dinamika gerak. Ceritanya ada dua buah benda, ada massa 1 itu 2 kg, massa 2-nya itu 1 kg, dihubungkan dengan tali ya, terus si M2-nya itu dikasih gaya serong kanan bawah, F-nya itu 20 Newton. Ceritanya meja ini itu kasar, koefisien geseknya itu 1/3, dan diketahui tan tetanya itu 3/4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang ditanyakannya dulu apa ya? Yang ditanyakannya itu berapakah tegangan talinya. Jadi yang ditanyakan itu berapakah tegangan talinya. Berarti yang harus kita lakukan di dinamika gerak ini, gambarkan dulu gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini. Nah, kita perhatikan ini ada massa 1, ini ada massa 2. Ini keduanya itu punya massa, berarti dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Maka kedua benda ini dia memiliki gaya berat ya. Arahnya kemana? Ke pusat bumi ya. Berarti ini punya gaya berat pertama. Ini juga ada punya gaya berat kedua. Arahnya kemana? Ke pusat bumi. Dan kedua benda ini diam di atas meja. Maka kalau misalkan di atas meja berarti permukaannya media, berarti dia nempel di permukaan meja ya, berarti dia punya gaya normal. Gaya normal harus kita ketahui selalu nempel, selalu tegak lurus terhadap bidang. Berarti ini dia gaya normalnya ke atas ya, N1. Jadi dia juga gaya normalnya ke sini ya, gaya normal kedua ya. Karena dihubungkan dengan tali, maka punya yang namanya tegangan tali. Berarti si M1 seolah-olah ketarik ke kanan, berarti dia punya T1. Si M2 juga seolah-olah ketarik oleh benda M1, berarti punya T2 juga ya. Tapi sebenarnya T1 dan T2 ini dia nilainya sama karena talinya sama ya. Nah, selanjutnya si F ini kan dikasih gaya serong kanan bawah ya, otomatis kemungkinan besar dia geraknya ke kanan ya, karena serong kanan bawah otomatis dia geraknya ke kanan. Otomatis kalau misalkan si mejanya kasar, kalau benda itu gerak pasti punya gaya gesek. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Karena dikasih gaya serong kanan bawah dan seolah-olah dia bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri ya. Berarti M2 punya gaya gesek, ini F gesek ya, F gesek 2, dia juga punya gaya gesek ya, F gesek 1 ya. Kenapa ke kiri? Karena keduanya benda ini seolah-olah bergeraknya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Setelah menuliskan gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini, kita perhatikan juga ternyata ada gaya yang membentuk sudut. Otomatis ketika ada gaya yang membentuk sudut, kita harus proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ingat ya, harus mengapit dan searah. Kita lihat ternyata si F dia serong kanan bawah 20 Newton membentuk sudut theta menyentuh benda kedua, maka kita harus proyeksikan terlebih dahulu. Berarti gimana? Karena serong kanan bawah, berarti dia proyeksinya ke kanan dan ke bawah ya, ke kanan dan ke bawah. Nah, si theta ini kan, si theta ini ya, berarti ini 90 min theta, ini theta ya. Si theta di sini itu boleh sama dengan, karena ini huruf Z juga boleh ya, theta juga di sini ya. Theta juga di sebelah sini ya, theta ya, kelihatan ya ceritanya theta di sini. Berarti yang dekat kali cos, yang jauh kali sin. Berarti ini apa? F dikali cos 6 cos theta, sorry. Berarti ini jauh, berarti F kali sin theta ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, di sini ada informasi loh, tan theta itu nilainya 3/4. Berarti kita juga bisa cari nih, sin tetanya berapa, cos tetanya juga berapa. Berarti sin tetanya itu berapa? 3/5 ya. Cos tetanya berapa? Cos tetanya jadi berapa? 4/5 ya. Ini hanya matematika aja ya. Ulangi lagi. Karena ini theta di sini berarti kayak huruf Z, kalau theta di sini sama dengan theta di sini. Berarti si ini dekat dengan sudut, berarti F cos theta, ini F kali sin theta. Nah, sekarang itu kita harus ngapain? Kita harus nyari percepatan sistem. Tapi kita harus tinjau dulu benda-benda satunya, benda 1 sama benda 2. Jadi kita harus tinjau satu-satu dulu. Tinjau benda 1. Tinjau benda 1. Nah, tinjau benda 1 juga kita kumpulin gaya-gaya arah X dan gaya-gaya arah Y.
Kalau misalkan kita perhatikan, karena si F-nya itu serong kanan bawah menyentuh benda kedua, kemungkinan besar bendanya itu akan bergerak di arah horizontal atau bergerak di arah sumbu X. Maka yang berlaku hukum 2 Newton itu kumpulan arah X, bukan arah Y, karena nggak gerak atas bawah ya, dia geraknya kanan kiri. Maka kalau misalnya kita simpulkan, sigma X-nya itu pasti sama dengan M1 kali A ya. Sigma Fy-nya dia sama dengan 0 karena dia geraknya nggak atas bawah. Tapi kalau arah X, karena kemungkinan besar dia geraknya arah X, maka hukum 2 Newtonnya di arah X. Di video sebelumnya itu bendanya satu ya, jadi tidak usah lihat satu-satu arah X, arah Y itu apa aja. Tapi karena ini bendanya dua, maka kita harus tinjau dulu satu-satu. Karena kita lihatnya tinjau benda pertama, kita fokus benda pertama ini ditutup dulu. Kita lihat gaya-gaya apa aja yang ada di arah X. Ternyata ingat ya, arah X itu kanan kurangi kiri, arah Y itu atas kurangi bawah. Gaya yang arah kanan itu si T1, gara ke kiri itu gayanya si F gesek 1, gaya gesek 1. Berarti apa? Berarti T1 dikurangin F gesek 1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Kalau arah Y di benda pertama, lihat ada gaya apa aja, atas kurangi bawah. Berarti N1 dikurangin W1, berarti N1 dikurangin W1 sama dengan 0. Ini negatif, boleh pindah ruas jadi apa? Jadi lawannya positif. Berarti N1 sama dengan berat 1. Berat itu apa? Massa dikali gravitasi. Karena ini tinjaunya gaya normal pertama, jadi apa? Massa 1 dikali gravitasi ya. Massa satunya berapa kilogram? Kebetulan diketahui 2 kilogram. Gravitasinya dianggap 10. Maka normal satunya diketahui 20 Newton. Nah, baru nih diinformasikan sih normal satunya berapa? 20 Newton. Oke, kita balik lagi ke sini. Kanan kurangi kiri, T1 dikurangin F gesek 1 itu sama dengan M1 kali A. Berarti kita ketahui F gesek itu apa persamaannya? Mu kali normal, koefisien gesek kali normal. Normalnya jelas, normal benda pertama. Dikurangin mu-nya udah diketahui ya, 1/3 mu K dikali N1 sama dengan M1 kali A ya. Jadi T1-nya dikurangin mu K-nya berapa? 1/3. Normal satunya berapa? 20. Sama dengan massa satunya 2 kali A ya. Maka kita tahu T1-nya 2A ditambah 20/3 ya, karena pindah ruas ya. Jadi kita dapat persamaan pertama itu apa? T1-nya itu 2A ditambah 20/3 ya. Ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan benda 1 yang ditinjau, sekarang kita lihat benda 2. Otomatis kemungkinan benda 2 juga dia bergeraknya searah horizontal. Otomatis yang berlaku hukum 2 Newton, M kali A itu berarti arah X. Berarti sigma Fx-nya M kali A. Arah Y-nya itu sama dengan 0 karena nggak gerak naik atas. Ini masanya massa kedua. Nah, kita perhatikan ada gaya-gaya apa aja nih di arah X di benda kedua. Kanan kurangi kiri. Berarti kita lihat gaya yang ke kanan itu apa? F cos theta. Dikurangin yang ke kiri T2 sama F gesek 2 ya. Berarti gimana? Berarti F cos theta dikurangin T2 dikurangin F gesek 2 ya, sama dengan massa 2 kali A ya. Sekarang sigma F-nya karena dia nggak gerak atas bawah, maka dia sama dengan 0. Lihat gaya-gaya apa aja yang ke atas sama ke bawah. Berarti normal kedua ke atas. Ke bawah itu si W2 ya sama F sin theta. Tinjaunya benda 2 aja. Berarti normal 2 dikurangin berat kedua sama dikurangin F sin theta ya, dikurangin F sin theta sama dengan 0. Berarti N2 berat itu apa? Massa kali gravitasi dikurangin F dikali sin theta sama dengan 0. Berarti N2 masanya berapa? Massa keduanya itu 1 kg. Berarti dikurangin 1 gravitasinya 10, F-nya berapa? 20 Newton. Sin theta-nya 3/5 ya. 3/5 sama dengan 0. Berarti berapa? 1 kali 10 berapa? 10 dikurangin 20 dibagi 5 berapa? 4 ya. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 itu 12 sama dengan 0.
Berarti negatif 10 sama negatif 12 itu negatif 22, pindah ruas jadi positif, N2 nya 22 Newton. Nah, kita dapat nih gaya normalnya itu 22 Newton. Balik lagi ke sini, berarti gaya normalnya udah diketahui nih 22 Newton. Berarti F cos theta dikurangin T2, gaya gesek itu kan dikurangin mu kinetiknya dikali gaya normal keduanya sama dengan massa 2 kali percepatan. Nah, F nya berapa? 20, cos theta nya berapa? 4/5 dikurangin T2 ya, mu k nya 1/3, gaya normalnya 22 sama dengan massa keduanya berapa? 1 kg kali percepatan ya. 20 dibagi 5 berapa? 4 ya. 4 kali 4 itu 16. Berarti 16 dikurangin T2 dikurangin 22/3 sama dengan A. Oke, berarti kan ini negatif, pindah ruas jadi positif ya. Jadi boleh dong ini 16 dikurangin 22/3 ya. Terus A nya pindah ruas boleh ya jadi negatif A sama dengan ini negatif pindah ruas jadi T2 ya. Pokoknya kalau pindah ruas berarti lawannya. Penyebutnya samain boleh? Boleh. Ini 3 ya. 3 ini kan per 1, 3 bagi 1 3 kali 16 berarti berapa? 3 kali 6 18, 1 3 1 48 ya, dikurangin 22 dikurangin A sama dengan T2 ya. 48 dikurangin 22 itu berapa? 8 kurangi 2 itu 6, 4 dikurangin 2 itu 2, 26/3 ya, dikurangin A sama dengan T2. Maka kita dapatkan persamaan yang kedua, T2 nya itu 26/3 dikurangin A. Karena talinya sama maka tegangan talinya sama ya. Untuk mendapatkan percepatan sistem maka si T1 itu harus sama dengan T2. T1 nya tadi 2A ya, 2A ditambah 20/3, T2 nya ini ya 26/3 dikurangin A. Negatif pindah ruas jadi positif ya. Jadi 2A ditambah A sama dengan 26/3. Ini positif pindah ruas jadi negatif 20/3. 2A tambah A, 2 tambah 1 ya, berarti 3A ya. Sama dengan 26 kurangi 20, 6/3 ya. Jadi berapa? Berarti A sama dengan 6/3 kali 3 ya. Berarti gimana? 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Jadi percepatannya itu 2/3 meter per sekon kuadrat ya. Jadi percepatan sistemnya itu kita dapatkan berapa? 2/3 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu tegangan tali, maka boleh menggunakan persamaan yang tegangan tali 1 atau tegangan tali 2 karena nilainya sama. Kita tinjau yang tegangan kedua karena kita ketahui A nya 2/3 meter per sekon kuadrat. Berarti kita masukkan 26/3, A nya berapa? 2/3 ya. 2/3 sama dengan T2. Karena penyebutnya sudah sama jadi langsung dikurangin. 26 kurangi 2 berapa? 24/3. 24 bagi 3 itu berapa? 8 Newton ya. Nah, dapat deh T2 nya 8 Newton. T1 nya pun kalau masukin ke sana juga sama. T1 nya juga pasti sama. Jawabannya 8 Newton tegangannya. Nilainya jawabannya itu B. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang usaha. Nah, ceritanya ada seorang pemain biola, dia melakukan usaha itu sebesar usahanya itu 8 milijoule ya. 8 milijoule dan seorang biola itu merenggakan senarnya sampai bertambah panjang si delta X-nya itu 4 mm ya. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus dilakukan oleh seorang pemain biola tersebut? Berarti F-nya itu berapa ya. Nah, ini kan biola hubungannya pasti tentang senar atau keelastisitasan ya. Jadi kalau misalkan usaha di elastisitas itu boleh sama dengan apa? Setengah atau pegas ya, K kali delta X pangkat 2, atau usaha juga boleh sama dengan setengah gaya dikali perubahan panjang ya. Jadi kita ketahui usahanya 8 milijoule atau 8 kali 10 pangkat negatif 3 joule. 4 mm berarti 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter ya. Maka didapatkanlah usahanya 8 kali 10 pangkat negatif 3
setengah F-nya belum kita ketahui, perubahan panjangnya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Karena kanan kiri ada 10 pangkat negatif 3, saling menghilangkan atau menghabiskan boleh ya. Jadi berapa? 8, ini 2 pindah ruas ya, dikali 2 sama dengan F. Berarti ini 4 ya, dibagi 4. Nah, F-nya itu 8 kali 2 dibagi 4. Atau 8 dibagi 4 berapa? 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 itu F-nya. Maka hasilnya 4 Newton ya. Maka seorang pemain biola itu harus memberikan gaya nilainya 4 Newton ya. Pilihannya C ya, jadi pilihannya itu C, 4 Newton. Nah, itu dia penjelasan tentang dinamika gerak dan usaha ya. Semoga mengerti. See you.